Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion hari ini bersama saya, Catur. Perenungan kita hari ini diambil dalam 1 Korintus 15 ayat 12-20 dengan judul Jika Kristus Tidak Bangkit. Saudarakan terkasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga setelah kematiannya adalah landasan yang tidak tergoyahkan, yang meneguhkan kebenaran dan otoritas seluruh Alkitab atau firman Allah itu. Kebangkitan Kristus ini lebih dari sekedar cerita. Hal ini menandai kemenangan mutlak Allah atas kuasa dosa dan maut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebuah tema yang telah dijanjikan sejak awal zaman dan secara konsisten diulang-ulang dalam Alkitab. Namun, adakah di antara kita saat ini yang pernah berpikir seperti beberapa orang di Korintus yang menyangkal kebangkitan badani? Di sini Paulus menanggapi mereka dengan menjelaskan beberapa hal yang tidak masuk akal dalam cara berpikir mereka, sekaligus menunjukkan 4 hal yang berantakan andai kata Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Hal pertama adalah bahwa pemberitaan Paulus sia-sia dan iman kita tidak ada gunanya karena kepercayaan itu tidak memiliki dasar apapun. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-14 dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Hal yang kedua yang dikatakan Paulus adalah andai kata Yesus tidak bangkit, para rasul sama dengan berdusta terhadap Allah, karena mereka telah bersaksi bahwa Tuhan telah membangkitkan Kristus. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Namun, sejak kebangkitan Kristus, para rasul bukanlah saksi palsu atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Dan hal yang ketiga yang dikatakan Paulus adalah, andaikan Yesus tidak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kita patut bersyukur bahwa sejak Kristus bangkit, kita tidak lagi dalam perbudakan dosa, kita tidak lagi tertekan dengan kuasa dosa. Hal yang keempat yang dikatakan Paulus adalah andaikan Yesus tidak bangkit, maka orang-orang yang mati dalam Kristus binasa. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi karena Kristus telah bangkit, mereka yang mati dalam Kristus tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kebangkitan Kristus adalah peristiwa terhebat di sepanjang masa yang melambangkan bahwa Ia berkuasa atas hidup dan maut sudah ditaklukkan. Sebab apabila Yesus tidak bangkit terlebih dahulu, bagaimana kita dapat percaya bahwa Allah memiliki kuasa atas hidup dan maut itu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menjadi pionir dalam kebangkitan itu sendiri dan memberikan pengharapan bahwa setiap kita akan bangkit suatu hari nanti untuk hidup bersamanya dalam kekalan surga. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat ke-10, yang kuhendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Demikian Kingdom Devotion hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami sungguh bersyukur akan kuasa-Mu, kuasa kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Sebab dengan demikian iman kami tidak pernah sia-sia. Ajar kami Bapa untuk terus kami setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Dan ubahkanlah kami ya Tuhan, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa ucapan syukur kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di Kingdom Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.